Halo semuanya, nama saya Rivaldus Christian Empian. Hari ini saya ingin membahas tentang siklus air. Jadi siklus air ini adalah proses yang sangat penting bagi kehidupan di bumi kita. Ini adalah perjalanan air yang terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air dimulai dengan evaporasi, yaitu proses di mana air laut, sungai, danau, dan tanah menguap ke atmosfer sebagai uap air. Ini terjadi karena panas matahari yang membuat molekul air bergerak lebih cepat dan berubah menjadi gas. Setelah itu, uap air di atmosfer mengalami kondensasi, yaitu proses di mana uap air mengembun menjadi awan. Awan ini terbentuk dari kumpulan uap air yang telah mengembun. Ketika awan menjadi terlalu berat dengan air, maka terjadilah presipitasi, yaitu proses di mana air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Ini adalah tahap di mana air kembali ke bumi. Setelah hujan, air dapat mengalir di permukaan tanah sebagai aliran permukaan atau meresap ke dalam tanah sebagai air tanah. Air tanah ini sangat penting bagi kehidupan kita karena digunakan untuk irigasi, minum, dan keperluan lainnya. Selain itu, siklus air juga memiliki beberapa manfaat lainnya seperti mengatur suhu bumi, membentuk cuaca, mengisi sumber daya air, dan mendukung kehidupan. Yang pertama, mengatur suhu bumi. Siklus air membantu mengatur suhu bumi dengan cara mengangkut panas dari permukaan bumi ke atmosfer. Yang kedua, membentuk cuaca. Siklus air berperan dalam membentuk cuaca seperti hujan, badai, dan cuaca lainnya. Yang ketiga, mengisi sumber daya air. Siklus air membantu mengisi sumber daya air seperti danau, sungai, dan akuifer. Yang terakhir, mendukung kehidupan. Siklus air sangat penting bagi kehidupan di bumi karena air digunakan untuk berbagai keperluan seperti minum, irigasi, dan industri. Namun, siklus air juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan iklim, aktivitas manusia, dan geologi. Yang pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi siklus air dengan cara mengubah pola presipitasi dan evaporasi. Yang kedua, aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini seperti deforestasi, urbanisasi, dan polusi dapat mempengaruhi siklus air dengan cara mengubah aliran permukaan dan kualitas air. Yang terakhir, geologi. Geologi dapat mempengaruhi siklus air dengan cara membentuk akuifer dan mengontrol air tanah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengelola siklus air dengan baik, sehingga kita dapat memastikan bahwa siklus air terus berjalan dengan baik dan mendukung kehidupan di bumi. Jadi, siklus air adalah proses yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Tanpa siklus air, kita tidak akan memiliki air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan siklus air dengan cara menghemat air dan tidak mencemari lingkungan.